Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi kita dengan pelajaran Bahasa Indonesia dengan Bu Neneng, Bu Gina, dan Bu Elin. Sebelum dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu ada sebuah ayat Al-Quran mengenai materi hari ini, yaitu yang artinya, dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya, dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan. Artinya bahwa Allah menciptakan hewan-hewan ternak, menciptakan binatang-binatang peliharaan, yaitu sebagai teman kita untuk menjadi makanan dan juga membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Allah juga memerintahkan kita untuk menyayangi makhluk-makhluk Allah, seperti yang ada pada hadis berikut, yang artinya, sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya para malaikat di langit akan menyayangimu, termasuk juga akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita menyayangi dan memelihara makhluk hidup. Pertemuan hari ini kita akan belajar tema 7 tentang hewan dan tumbuhan peliharaan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Bagaimana cara memeliharanya? Teman kita bernama Mita mempunyai hewan peliharaan. Ia sangat menyayanginya. Ia merawatnya, memberi makan minum 3 kali sehari, memandikannya biar sehat dan bersih, serta mengajaknya bermain. Hewan apakah yang dipelihara oleh Mita? Kucing. Siapa yang suka kucing? Kucing adalah salah satu hewan peliharaan. Masih banyak hewan peliharaan lainnya seperti sapi, domba, ayam, kelinci, dan lain-lain. Intinya, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita harus merawatnya. Seperti Mita menyayanginya, merawatnya, memberi makan dan minum, memandikannya, dan juga mengajaknya bermain. Itu termasuk perilaku yang baik. Selanjutnya, kita akan belajar tentang membaca dongeng binatang. Pernahkah mendengar kata dongeng? Ada dongeng tentang kelinci kura-kura, ada dongeng tentang kancil dan buaya. Biasanya di dongeng yang jadi tokohnya hewan ya. Dalam bahasa Indonesia, dongeng itu disebut fabel. Apakah fabel itu? Coba kita baca bareng-bareng di kotak info. Fabel atau dongeng binatang adalah sebuah cerita pendek yang menjadikan binatang sebagai tokoh dan memiliki karakter serta sifat manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau cerita yang tidak berdasarkan kisah nyata. Jadi, fabel adalah sebuah cerita pendek yang tokohnya yaitu binatang. Fabel termasuk cerita fiksi, yaitu cerita tidak nyata, tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu punya fabel, yaitu dongeng kelinci dan kura-kura. Di buku ada di halaman 97 sampai 98. Yuk kita dengarkan dan perhatikan ya. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, hiduplah seekor kelinci. Kelinci dapat berlari dengan cepat. Namun, kemampuannya itu selalu ia pamerkan kepada teman-temannya. Sifat kelinci sangat angkuh. Ia juga suka menertawakan hewan lain yang berlari lambat, terlebih kepada kura-kura. Kura-kura tidak marah karena ejekan kelinci. Suatu hari, kura-kura menantang kelinci berlomba lari.
kelinci pun menerima tantangan kura-kura. Dengan angkuhnya, kelinci yakin dapat mengalahkan kura-kura. Hari perlombaan itu tiba. Kelinci dan kura-kura memulai perlombaan. Seperti dugaan, kelinci berlari cepat meninggalkan kura-kura di belakang. Akan tetapi, celaka bagi kelinci. Ia berlari tanpa melihat ada lubang besar yang dalam di depannya. Ia pun terjatuh ke dalam lubang itu dan berteriak minta tolong. Beruntung, kura-kura melewati tempat itu. Ia mendengar teriakan kelinci yang terjatuh. Kura-kura segera menolong kelinci dengan tali. Kelinci berhasil selamat berkat pertolongan kura-kura. Ia berterima kasih dan meminta maaf kepada kura-kura. Mulai saat itu, kelinci tidak pernah sombong lagi. Nah, itulah fabel atau dongeng kelinci dan kura-kura. Bagaimana? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yaitu, kita tidak boleh memiliki sifat angkuh atau sombong seperti kelinci. Kita baiknya bersifat seperti kura-kura, meskipun ditertawakan oleh kelinci, tetapi dia tidak marah. Berarti kura-kura sabar. Kemudian, kura-kura juga menolong kelinci, meskipun awalnya kelinci itu jahat kepada kura-kura. Kura-kura menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Kelinci pun berterima kasih karena sudah ditolong dan meminta maaf karena berbuat salah. Dan berubah menjadi rendah hati, tidak sombong lagi. Intinya, ketika kita memiliki kelebihan, kita harus bersyukur dan tidak boleh merendahkan orang lain. Buatlah kelebihan kita bermanfaat bagi orang lain. Terakhir, Ibu simpulkan, hari ini kita belajar tentang hewan dan tumbuhan peliharaan. Jika kita memiliki hewan atau tumbuhan peliharaan, kita wajib merawat, menyayangi, dan memeliharanya, yaitu memberinya makan dan minum 3 kali sehari, memandikannya seminggu sekali, dan juga mengajaknya bermain. Kemudian yang kedua, fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menjadikan binatang sebagai tokohnya. Sebuah cerita pendek, binatang sebagai tokohnya disebut fabel. Alhamdulillah, sekian materi bahasa Indonesia untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!